Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak solehah? Nah, kali ini materi pembelajaran PAI mengenai penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menerapkan keteladanan Nabi terhadap dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita simak videonya. Tentunya dalam video pembelajaran kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yaitu melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul. Nah, di sini ada beberapa contoh perilaku Nabi dan Rasul yang harus kita teladani. Yang pertama ada ikhlas, berakhlak, sabar, bijaksana, serta tawakal. Nah, yang pertama yaitu ikhlas. Dalam beribadah, seorang muslim berusaha menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat dengan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian atau balasan dari orang lain, hanya karena Allah ingin mendapatkan keridhoannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang selalu beribadah dengan ikhlas. Dua, dalam memberi sedekah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kita harus berniat dengan tulus untuk membantu dan mencari ridho Allah, bukan untuk dipuji atau mendapatkan imbalan. Nah, yang kedua yaitu berakhlak, berbicara dengan sopan santun seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan kelembutan dan kesopanan dalam berbicara. Kita dapat mencontohnya dengan selalu berbicara dengan bahasa yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Yang kedua, memaafkan orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat pemaaf. Beliau mencontohkan kepada kita untuk selalu bersikap pemaaf kepada orang lain. Bahkan ketika beliau disakiti oleh orang di sekitarnya, beliau tetap memaafkan apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Kita dapat meneladani sifat ini dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, meskipun mereka telah menyakiti kita. Yang ketiga, sabar. Sabar telah dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mempunyai sifat sabar saat menghadapi penyakit dan cobaan yang berat. Kita juga dapat menerapkan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, baik itu dalam pekerjaan, kesehatan, atau masalah keluarga, dengan harus bersikap tetap bersyukur dan berdoa. Yang kedua, sabar dalam mendidik anak. Contohnya, ketika kita menghadapi tantangan dalam mendidik anak-anak, kita pun harus tetap bersikap sabar. Meskipun mereka menjegalkan kita, bahkan ketika kita sedang menerangkan di kelas, mereka tidak mendengarkan kita, tetapi kita harus tetap bersikap sabar untuk mendidik anak-anak kita. Yang keempat, bijaksana. Bijaksana telah dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam yang bijak dalam memberikan keputusan. Kita juga dapat berusaha untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan semua pihak, berpikir jernih dan mencari solusi yang adil. Yang kedua, memberikan nasihat dengan kelembutan, seperti Nabi Muhammad SAW yang bijak dalam memberikan petunjuk kepada umatnya. Kita juga harus memberikan nasihat dengan penuh kelembutan dan tak memaksa kehendak, terutama kepada keluarga dan teman yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, tawakal. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang tawakal kepada Allah setelah melakukan segala usaha yang terbaik. Kita juga dapat menerapkan tawakal dalam kehidupan dengan berusaha semaksimal mungkin dalam pekerjaan. Nah, contoh yang kedua yaitu kita harus menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, ataupun ketika kita menghadapi kegagalan, kita harus menghadapinya dengan bertawakal kepada Allah dan terus percaya akan takdir yang telah diberikan kepada Allah untuk kita, sehingga kita tetap sabar dan tidak mudah putus asa. Nah,
Nah, jadi anak-anak dapat ditarik kesimpulan yaitu penerapan keteladanan Nabi dan Rasul adalah bahwa umat Islam diajarkan untuk mengikuti contoh yang terbaik yang diberikan oleh Nabi dan Rasul dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan itu, baik dalam ibadah, kepemimpinan, maupun kesabaran. Keteladanan ini mencakup pengamalan ajaran agama dengan ikhlas, serta menjaga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama, serta bersikap adil, sabar, jujur, dan penyayang. Dengan melayani Nabi dan Rasul, umat Islam diharapkan dapat hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Nah, sekian video pembelajaran untuk kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.